Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang menjadi bahan sermon kita pada kali ini tertulis pada kitab Keluaran pasal 4 ayat 10 sampai ayat 17. Begini bunyi firman yang tertulis di dalamnya. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah." Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli, membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Tetapi Musa berkata, "Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus." Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa, dan ia berfirman, "Bukankah di situ Harun orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara, lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau, dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersukacita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya, dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu, dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu, yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mukjizat." Demikian bunyi firman Tuhan yang tertulis pada Keluaran 4 ayat 10 sampai 17. Saudara yang dikasihi Tuhan, sermon kita kali ini bertemakan menjadi juru bicara Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Keluaran adalah kitab kedua dari kitab Pentateuk yang menyajikan sejarah perjalanan orang Israel mulai dari keluar dari Mesir sampai pada menjelang memasuki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Sejarah perjalanan orang Israel ini diawali dengan kisah penindasan pemerintah Mesir oleh pertumbuhan dan pertambahan jumlah mereka begitu pesat dan semakin banyak. Maka kehadiran orang Israel di Mesir itu tidak lagi dirasa aman dan nyaman, bahkan menjadi ancaman bagi bangsa Mesir. Untuk mengekang pertumbuhan dan perkembangan orang Israel, pemerintah Mesir menetapkan kebijakan, tenaga, dan waktu bagi kepentingan Mesir yang mewajibkan setiap orang Israel menjadi tenaga kerja paksa dan memeras tenaga mereka dan waktu mereka untuk kepentingan orang-orang Mesir, dan membunuh setiap bayi laki-laki yang baru lahir dari keluarga orang Israel. Pelaksanaan kebijakan pemerintah Mesir yang menindas orang Israel inilah yang menjadi ancaman bagi bangsa Israel, dan akhirnya Tuhan akan mengeluarkan bangsa itu dari genggaman bangsa Mesir. Saudara yang dikasihi Tuhan, Musa berasal dari keluarga Amram dan Yokehebed, orang Lewi, merupakan salah satu dari laki-laki Israel yang lahir pada masa berlakunya kebijakan pemerintah Mesir itu. Tetapi oleh campur tangan Tuhan, dia diselamatkan. Putri Raja Mesir menghendakinya untuk dibawa dan dibesarkan di istana Firaun. Tema utama kitab Keluaran adalah kisah peristiwa-peristiwa yang dialami oleh orang Israel dan bangsa Mesir yang mendahului dan menyusuli keberangkatan orang Israel keluar dari Mesir. Dalam nats ini merupakan bahagian dari rencana Allah yang memanggil Musa dan akan mengutusnya sebagai perpanjangan lidah Tuhan menyampaikan
firman Tuhan kepada raja di negeri itu, yaitu Raja Fir'aun. Pada perikop ini digambarkan bagaimana Musa memiliki kesadaran bahwa ia kurang percaya diri oleh keterbatasan fisikal, tidak pandai bicara, berat mulut, dan berat lidah. Oleh keterbatasannya itu, Musa menolak pemilihan dan pengutusan Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya. Sedangkan jawaban dan jaminan Tuhan memperlengkapi dan mendampingi Musa dalam penugasannya. Bagi Tuhan, keterbatasan fisik Musa itu tidak menjadi masalah. Yang penting Musa siap sedia, yakin akan penyertaan dan pengajaran Tuhan. Pada ayat 13, di sini adalah jawaban Musa yang tidak yakin terhadap janji dan jaminan Tuhan, lalu menyarankan Tuhan untuk memilih orang lain. Dan ayat 14-16 menunjukkan sikap Musa yang tidak kooperatif, sehingga membuat Tuhan murka padanya. Lalu Tuhan menuntun Musa untuk menyadari bahwa ia punya saudara dan anggota keluarga yang dapat diajak untuk turut bekerja sama dengan langkah-langkah petunjuk dan penyertaan Tuhan dari Tuhan Allah sendiri. Ada 5 hal yang bisa kita lihat tentang Musa yang dipanggil dan dipilih Allah untuk memberitakan apa yang dimaksud Allah bagi bangsa Israel. Yang pertama, Musa adalah seorang yang sudah jauh dari istana. Pada saat di istana, dia adalah seorang yang ditinggikan, seorang yang dihargai. Namun ketika dia harus keluar dari istana dan mengalami berbagai macam ancaman dan kesusahan, itu yang membuat Musa menjadi seorang yang rendah diri dan bisa dikatakan menjadi seorang yang minder. Itulah yang mengakibatkan Musa tidak percaya diri untuk menanggapi panggilan dan pemilihan Tuhan Allah. Yang kedua, Musa sendiri mengatakan 4 kali tentang dirinya dengan sebutan aku. Kata itu sendiri menunjukkan bahwa dia sangat mengasihi dirinya dengan cara berlebihan. Ini menunjukkan adanya sikap ego yang lebih, atau bisa dikatakan bisa jatuh ke dalam egoisme atau sikap egois. Inilah yang membuat dia sendiri tidak percaya diri, dan sebab dia sendiri mengandalkan dirinya untuk menjawab apa yang Tuhan pilihkan terhadap dirinya sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Filipi 2 ayat 3b-4 dikatakan, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Dan itulah yang menjadi kelemahan dari Musa sendiri. Yang ketiga, Musa mengatakan bahwa dia seorang yang tidak pandai berbicara. Ini menunjukkan kekurangan atau kelemahannya dengan pikirannya. Dia tidak peduli dengan kelebihan yang ada pada dirinya. Dia tidak melihat kelebihan-kelebihan yang ada pada dirinya itu. Inilah yang membuat sisi negatif banyak orang yang hanya peduli dengan persoalan kelemahannya, tetapi dia tidak melihat ada kelebihan pada dirinya. Yang keempat, Musa telah membuat Allah itu marah. Sikap minder dari Musa itu membuat Allah marah. Itu tentunya saja merupakan hal yang tidak baik. Jadi boleh dikatakan seseorang yang minder itu bukanlah menjadi hal yang baik di mata Tuhan.
Itu sama dengan ketika Adam dan Hawa itu tidak percaya untuk menemui Allah ketika Allah memanggil mereka. Itu menunjukkan adalah sikap keberdosaan mereka. Yang kelima adalah bagaimana kita lihat bahwa Musa akhirnya mampu membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Apa yang menjadi kuncinya? Musa mau dan mengikuti apa yang disampaikan oleh Tuhan Allah. Dia patuh dan taat. Dan itulah yang menjadi kunci bahwasanya seseorang yang tidak mampu akan dimampukan asal dia mau untuk mengikuti dan dia mau berusaha mengerjakan atau mencoba dengan apa yang sudah ditentukan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada 3 hal jawaban orang terhadap panggilan itu sendiri. Yang pertama, ada seseorang yang sangat percaya dan membuat panggilan itu menjadi visi dalam hidupnya. Yang kedua, ada juga yang merasa itu adalah penderitaan, sebab dia harus ikut untuk memberitakan berita sukacita atau menjadi pemberita firman Tuhan. Yang keempat, ada juga yang mencari-cari panggilan itu. Apakah dia sudah dipanggil atau dia merasa belum dipanggil oleh Tuhan sendiri. Yang keempat, ada juga yang tidak peduli dengan panggilan Allah. Lalu di dalam kesehariannya akan tetap hidup seperti apa yang dia pikirkan baik, bukan seperti apa yang Tuhan pikirkan baik. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, peran dan partisipasi kreatif dari setiap orang yang mengenal dan percaya kepada Tuhan Allah Israel diperlukan dalam karya penyelamatan, terutama menjadi pemberita firman Tuhan pada umat manusia. Dengan firman Tuhan, umat manusia dituntun keluar dari keterpurukan, hidup dalam kebenaran, dan diselamatkan dari kebinasaan. Hambatan fisik apapun itu, termasuk bentuk, sifat, dan keberadaannya, termasuk sakit, penyakit, dan penugasan Tuhan, merupakan urusan dan jaminan Tuhan Allah sendiri untuk mengatasinya. Sikap dan permasalahan oleh keterbatasan fisik yang lazim adalah seperti yang nyata dalam sikap dan perilaku Musa, tidak yakin dengan keberadaannya. Tuhan murka pada Musa hanya oleh karena tidak yakin bahwa bagi Tuhan Allah Israel tidak ada yang mustahil. Penugasan dan firman-Nya harus diberitakan oleh orang yang dipilih dan diutusnya. Yang penting dan yang dibutuhkan adalah yakin, taat, dan setia pada Tuhan. Penting disadari bahwa setiap orang percaya yang dipanggil dan diutus oleh Tuhan untuk melaksanakan amanatnya sudah merupakan tanggung jawab Tuhan Allah sendiri untuk memperlengkapinya. Tuhan Allah telah berjanji dan menjamin penyertaannya dengan urapan hikmat dari Roh Kudus, kuasa, dan kemuliaan yang daripada Allah sudah dicurahkan bagi orang-orang yang dipanggil dan diutusnya. Kiranya kita seluruhnya menyadari bahwa Tuhan yang memanggil dan mengutus kita untuk menyatakan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan ini, dan biarlah kita menjadi pelayan yang taat, yang patuh, dan mau untuk senantiasa setia melakukan apa yang Tuhan inginkan, menyampaikan kabar firman yang Tuhan sudah sampaikan kepada kita melalui perkataan, perbuatan, dan juga seluruh sikap kehidupan kita. Kiranya Tuhan Allah menyertai kita sekalian, menyertai pelayanan kita juga, dan biarlah seluruhnya menjadi kemuliaan Tuhan. Shalom.